Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam, azakumullah, kita melanjutkan kajian kita itu Syarah al-Usul al-Thalathah, dan sudah kemarin kita masuk ke yaitu martabat mengenal Islam. Bahwasanya Islam terdiri daripada 5 rukun. Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan sudah kita jelaskan sedikit tentang makna la ilaha illallah, demikian pula syarat-syaratnya, demikian pula makna daripada Muhammadur Rasulullah, di mana orang yang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah, berarti dia harus memenuhi 4 rukun atau 4 perkara. Apa itu? Ta'atuhu fima amar, menaati perintah-perintah Rasul. Semua perintah Rasul kita taati. Wa tasdiqu fima akhbar, membenarkan semua kabar-kabar Rasulullah SAW. Namun tentunya ya dengan catatan bahwa kabar itu harus sahih. Karena tidak semua hadis yang sampai kepada kita itu sahih. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Bahkan kata para ulama dalam ilmu hadis ada juga yang palsu. Ada yang disebut dengan la aslalahu, tidak ada asalnya. Ada hadis yang batil. Ya. Maka kalau ternyata hadis itu tidak sahih atau lemah, bahkan palsu, tidak boleh ya kita amalkan. Adapun kalau hadis tersebut sangat lemah atau bahkan palsu, para ulama sepakat kita tidak boleh mengamalkannya. Adapun kalau ternyata lemahnya ringan, disinilah terjadi perselisihan para ulama. Bolehkah mengamalkan hadis lemah? Ya. Setelah para ulama bersepakat bahwa dalam masalah akidah, hadis lemah tidak boleh dipakai. Tapi boleh nggak dipakai dalam masalah hukum, fadilah amal? Sebagian ulama mengatakan boleh. Dasarnya kehati-hatian, ihtiyat. Katanya yang namanya hadis lemah ringan itu, yang namanya lemah ringan itu berarti apa? Contoh-contoh hadis lemah ringan itu, contoh misalnya hadis munqati, hadis yang terputus sanadnya. Kalau sanadnya terputus berarti hilangnya mata rantai sanad, jatuhnya seorang perawi hadis. Nah, perawi hadis ini tidak diketahui apakah dia seorang yang terpercaya ataukah dia orang yang tidak bisa dipercaya. Kemungkinan antara ia seorang yang thiqah atau ia bukan orang yang thiqah, kemungkinan itu sama-sama kuat. Nah, ini disebut di dalam ilmu ya, ilmu mustalah yang seperti ini atau ilmu kalam disebut, ini adalah disebut dengan sesuatu yang meragukan, syak. Sebab kita tidak tahu ini yang gugur dari sanad ini perawi yang thiqah, dipercaya atau bukan. Kemungkinannya sama-sama kuat. Sedangkan kalau kemungkinan itu sama-sama kuat, berarti menghasilkan keraguan. Sedangkan sesuatu yang meragukan itu artinya apa? Iya. Meragukan itu berarti sisi benar dan sisi salahnya sama-sama apa? Sama-sama kuat. Nah, mereka yang mengatakan boleh mengamalkan, mereka berkata khawatir ini benar. Khawatir apa? Ini benar, kehati-hatian, lebih baik kita amalkan. Iya, boleh kata mereka. Namun
Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena yang namanya meragukan itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk ditinggalkan. Rasulullah SAW apa? Da' ma yaribuka, tinggalkan yang meragukanmu. Ila ma la yaribuk, kepada yang tidak meragukanmu. Sedangkan hadis lemah walaupun itu ringan, itu hanya menghasilkan keraguan. Iya. Sedangkan keraguan itu tidak boleh dijadikan dasar di dalam kita ini menetapkan hukum, tidak boleh. Dan itulah pendapat yang dipilih oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan itu pula yang dibela oleh Imam Abu Bakar Ibn Arabi, dan itulah pendapat yang paling kuat. Ya, bahwa hadis lemah tidak boleh dipakai sama sekali. Kenapa? Karena hanya menghasilkan apa? Sesuatu yang meragukan. Sedangkan sesuatu yang meragukan itu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk ditinggalkan. Apalagi masalah akidah. Semua ulama sepakat hadis lemah tidak boleh dipakai dalam masalah akidah. Kita tidak boleh mempercayai kabar-kabar yang berasal daripada hadis-hadis yang lemah. Demikian pula kabar-kabar yang berasal dari Israiliyat. Dan perlu diketahui ya, kitab-kitab tafsir itu banyak sekali dipenuhi oleh atau diwarnai oleh kabar-kabar Israiliyat. Ya, kisah-kisah orang-orang terdahulu, terutama dari riwayat Wahab bin Munabbih. Dan di antara sahabat yang banyak meriwayatkan Israiliyat siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As. Maka kalau itu sifatnya Israiliyat, ya maka kata para ulama kita lihat apakah kabar Israiliyat ini dibenarkan oleh Al-Quran dan hadis yang sahih. Kalau dibenarkan, kita imani. Ataukah didustakan? Kalau didustakan, tidak boleh kita imani. Ataukah ia tidak dibenarkan tapi juga tidak didustakan, maka kita pun tidak mendustakan dan tidak membenarkan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan membenarkan mereka, juga jangan mendustakan mereka, kata Rasulullah SAW. Iya. Nah, ya, banyak sekali akhi kabar-kabar Israiliyat yang diriwayatkan kepada kita, tersebar, bahkan kemudian diyakini oleh banyak masyarakat. Ini jelas perkara yang tidak dibenarkan ya akal Islam, a'azakumullah. Wa tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Terkadang yang Rasulullah kabarkan itu tidak masuk di akal, Pak. Maka kewajiban kita imani. Karena akal manusia terbatas. Berapa banyak masalah-masalah gaib itu tidak masuk di akal. Adab kubur. Ya, gimana orang diadab setelah meninggal dunia? Gimana dengan orang yang mati dimakan ikan? Bagaimana dengan orang yang matinya dibakar? Terus gimana Allah mengadabnya? Kadang kan orang mikir, oh gimana itu? Kita katakan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa ke segala sesuatu. Pokoknya imani saja. Ya. Pokoknya benarkan apa yang Rasulullah kabarkan, selesai. Rasulullah tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad SAW berbicara dari hawa nafsu, akan tetapi ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Ya, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, ya akhi. Semua yang dilarang oleh Rasulullah wajib ditinggalkan. Tapi ingat, yang diperintahkan Rasul itu ada dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan yang dilarang oleh Rasulullah pun ada dua. Ada yang haram dan ada yang apa? Ada yang makruh, Pak. Iya. Ada yang haram, ada yang makruh. Yang makruh tetap ditinggalkan, tetap. Makanya akhi a'azakumullah ya, di tengah-tengah masyarakat kita terkadang yang tersebar itu definisi makruh adalah yang apabila dilakukan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan makruh itu apabila ditinggalkan dapat pahala dan apabila dilakukan tidak berdosa.
Sebetulnya definisi seperti ini banyak dikritik oleh para ulama. Sepertinya juga sunnah artinya kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat dosa. Ya, banyak ulama mengkritik definisi ini. Yang mendefinisikan ini siapa? Itu Abul Ma'ali Al-Juwaini dalam kitab beliau Al-Waraqat. Tapi dikritik banyak oleh banyak para ulama. Ya, sunnah artinya kalau dilakukan dapat pahala. Apa betul orang yang melakukan sunnah itu pasti dapat pahala? Belum tentu. Ada orang sholat sunnah tapi riya, dapat pahala apa dapat dosa? Hah? Dapat dosa dong. Ya. Kalau dia tinggalkan tidak dapat dosa. Apa betul orang yang meninggalkan sunnah itu selalu tidak mungkin dapat dosa? Bagaimana kalau ada orang yang meninggalkan yang sunnah dengan keyakinan bahwa itu tidak sunnah, padahal itu sunnah? Bisa dosa nggak? Bisa, Pak. Misalnya ada orang yang mengingkari yang sunnahnya sholat rawatib. Padahal sholat sunnah rawatib itu dengan ijma' para ulama disunahkan, ya kan? Tapi kemudian dia mengingkari ijma'. Dia tidak melakukannya karena mengingkarinya. Ini orang seperti ini bukan hanya tidak berdosa, Pak. Ya, dia melakukan sesuatu yang sifatnya kufur. Padahal dia meninggalkan yang sunnah. Yang makruh juga kalau dilakukan katanya nggak dapat dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Ya. Sehingga akhirnya banyak kaum muslimin maaf saja ketika gara-gara definisi ini banyak yang melecehkan sunnah dan menganggap remeh yang makruh. Akhirnya kebalik, yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dilakukan. Kalau dia lakukan makruh katanya apa? Kan nggak berdosa. Kalau dia tinggalkan yang sunnah apa katanya? Kan nggak berdosa. Padahal kata para ulama, orang yang banyak melakukan yang makruh itu tercela. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? "Faman ittaqash syubuhat faqad istabra li dinihi li irdihi wa dinihi. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram." Siapa yang menjauhi yang syubhat, maka sungguh ia telah mensucikan dirinya dan kehormatannya dan agamanya. Dan siapa yang jatuh kepada yang syubhat, maka ia akan jatuh kepada yang haram. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, melakukan yang syubhat itu hukumnya makruh. Melakukan perkara yang syubhat itu hukumnya apa? Makruh. Dan Rasulullah mengatakan orang yang sering jatuh kepada yang syubhat, dia akan terseret kepada yang haram. Demikian pula orang yang sering melakukan yang makruh, lama-lama ia akan terseret kepada yang haram. Dan orang yang sering meninggalkan perkara yang sunnah, lama-lama ia akan diseret untuk meninggalkan yang wajib. Makanya di zaman Rasulullah SAW dahulu ya, para sahabat nggak pernah memilah-milah ini wajib apa sunnah. Selama itu diperintahkan, dilaksanakan. Selama itu dianjurkan, segera dilaksanakan. Ya. Terkadang kita ini nanya-nanya dulu. Ya, terkadang ada SMS, "Ustadz, pacaran hukumnya dosa besar pada dosa kecil ya?" Maksudnya apa ya coba? Ya. Kalau disebut dosa kecil, misalnya apa? Kalau melihat perempuan, hukumnya apa? Kalau disebut dosa kecil, nanti orang akan cuma dosa kecil ini. Padahal kata Rasulullah, kata Ibnu Qudamah, dosa kecil itu berubah menjadi dosa besar kalau dilakukannya sambil meremehkan. Kalau kita melakukan dosa kecil sambil kita meremehkannya, itu berubah menjadi dosa besar. Iya. Atau yang kedua, kata Ibnu Qudamah, dosa kecil itu bisa berubah menjadi dosa besar kapan? Kalau ia terus-menerus melakukannya. Atau yang ketiga, kata Ibnu Qudamah, dosa kecil menjadi dosa besar itu kapan? Kalau yang melakukannya orang yang menjadi panutan, sehingga akhirnya bakalan ditiru oleh orang lain, maka itu berubah menjadi dosa besar. Iya. Maka dari itulah ya akal Islam, yang makruh pun sangat dianjurkan kita untuk meninggalkannya. Bahkan di antara kesempurnaan tauhid seorang hamba, ia tinggalkan yang makruh. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW ya, kata Rasulullah bahwa nanti Rasulullah melihat umatnya nanti pada hari
kiamat. Wa fihim sab'una alfan. Di antara umat Islam ini ada 70.000 orang yadkhulunal jannah biwari hisabin wal adab. Mereka masuk surga dengan tanpa hisab dan adab. Subhanallah. Siapa yang bisa masuk surga tanpa hisab dan adab? Kata Rasulullah, humul ladzina la yastarqun. Yang pertama, orang yang tidak minta diruqyah. Kata para ulama, minta diruqyah itu hukumnya apa? Makruh. Berarti orang yang tauhidnya sempurna, yang bisa masuk surga tanpa hisab dan adab, bukan hanya meninggalkan yang haram, yang makruh pun dia tinggalkan. Saking sempurna tauhid dia. Ya. Sebaliknya orang yang senantiasa melakukan yang makruh, kata para ulama, dia tercela. Dia tercela. Bahkan para ulama hadis tidak mau mengambil hadis dari orang yang suka melakukan yang makruh. Para ulama hadis juga tidak mau mengambil hadis dari orang yang suka meninggalkan yang sunnah-sunnah. Ya, karena itu aib, apalagi buat para penuntut ilmu, akhi. Itu aib, ya nggak bagus. Ya, tidak baik untuk kita selalu meninggalkan yang sunnah-sunnah. Karena yang sunnah itu, ya, kalau kata para ulama, yang sunnah-sunnah itu untuk yang wajib seperti cangkang untuk buah, melindungi, ya, melindungi yang wajib. Kalau kita berhasil menjaga yang pembalutnya ini, maka yang intinya akan terjaga. Yang sunnahnya kita jaga, apalagi yang wajib. Sebaliknya orang yang meninggalkan yang sunnah-sunnah, dikhawatirkan dia pun akan meninggalkan yang wajib-wajib. Ya. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dilarang oleh Rasulullah wajib kita tinggalkan. Kapan boleh kita melakukan yang dilarang, Pak? Hah? Kapan kita boleh melakukan yang dilarang? Kalau keadaannya apa? Darurat. Atau dalam keadaan kita butuh, sementara yang dilarang itu haramnya bukan karena secara zatnya, tapi karena akan menjerumuskan kepada perkara yang haram lainnya. Ya, karena kata para ulama, yang diharamkan oleh syariat kita itu ada dua macam. Ada yang diharamkan secara zatnya. Yang kedua, ada yang diharamkan karena menjerumuskan kepada yang haram. Contoh yang diharamkan secara zatnya apa? Zina. Contoh lagi apa? Judi. Contoh lagi apa? Minum arak, makan bangkai, makan riba. Contoh yang bisa menjerumuskan apa? Berdua-duaan laki-laki perempuan. Karena bisa menjerumuskan kepada zina, memakai sutra bagi laki-laki. Kenapa? Karena itu bisa menjerumuskan kepada tasyabuh, menyerupai wanita. Nah, kalau yang diharamkannya secara zatnya, pada waktu itu boleh dilakukan kalau keadaannya darurat, kata para ulama. Sedangkan yang diharamkan karena bisa menjerumuskan, boleh kalau hajat. Apa bedanya darurat sama hajat? Darurat itu artinya kalau ditinggalkan akan bisa menimbulkan apa? Mudarat. Sedangkan hajat itu kalau ditinggalkan tidak memberikan mudarat, tapi kita butuh. Iya. Contoh misalnya darurat apa? Makan bangkai, kalau lagi kelaparan nih, nggak ada makanan lain, silakan dimakan. Ya, Allah mengatakan famaniturra ghairu baghi wala 'adin fala itsma alaih. Siapa yang terpaksa dan dia pun makan bangkai tersebut, ya, tidak melampaui batas dan tidak berbuat zalim, silakan, tidak ada dosa bagi dia. Sudah tidak ada makanan lain. Terpaksa kalau kita tidak makan bangkai ini kita bakalan meninggal dunia. Ya udah makan bangkai dah. Ya terpaksa jadi Sumanto sementara gitu kan. Ya.
Demikian pula, tapi kata para ulama, itu kalau daruratnya bisa hilang. Tapi kalau daruratnya tidak bisa hilang, tetap tidak boleh. Contoh kalau kita kehausan, nggak ada minuman kecuali arak. Kalau kita minum arak tetap aja kehausan nggak hilang, bahkan bertambah haus. Maka di saat itu daruratnya bukan darurat. Iya. Atau daruratnya kalau untuk ternyata menimbulkan mudarat yang selevel. Contoh misalnya kita diancam mau dibunuh. Ya, kamu bunuh si fulan, kalau enggak saya bunuh kamu. Ini selevel ini. Kita yang dibunuh atau dia yang dibunuh, sama-sama pembunuhan kan gitu. Mana yang kita pilih? Tetap tidak boleh waktu itu kita membunuh orang lain. Lebih baik kita dibunuh daripada kita membunuh orang lain. Iya. Adapun yang haram kalau memang menjerumuskan, contohnya apa? Sutra haram. Tapi Rasulullah membolehkan buat laki-laki yang terkena penyakit kulit ya, gatal-gatal, budugan gitu. Ya. Makanya pakai sutra. Boleh, Rasulullah mengizinkan. Dibutuhkan. Untuk dalam rangka apa? Pengobatan, hajat, butuh, silakan. Iya. Atau melihat perempuan nggak boleh. Tapi kalau untuk mau dinikahi silakan. Atau undur ilaiha, lihat saja. Ya. Kalau memang ada kebutuhan untuk dilihat silakan. Ya, tapi terkadang Pak kita dihadapkan pada dua perkara, dua-duanya dosa. Maka yang kita ambil yang mana? Yang lebih kecil dosanya. Ada seorang ikhwah datang dan berkata, "Ustadz, saya bingung ini ya, saya mau kredit motor tapi riba. Kalau nggak kredit saya tiap hari naik angkot, wah ikhtilat terus sama perempuan, gimana nih?" Ya, daripada saya tiap hari ikhtilat terus sama perempuan, mendingan saya kredit motor lah, apa-apa riba. Kita katakan, maaf mas, lebih besar dosanya yang mana ya? Riba apa ikhtilat? Riba dosa besar. Bahkan riba itu lebih besar daripada zina. Kata Rasulullah, dirhamu riba, 1 dirham riba sama dengan 36 kali berzina. 1 dirhamnya riba. Bayangkan. Ya. Bagaimana kamu hendak membela yang mengambil yang dosanya besar hanya untuk meninggalkan yang dosanya tidak besar? Gimana coba? Maka dari itulah disinilah kita harus faqih. Ya, jangan sampai kemudian hanya karena kita ingin meninggalkan dosa yang tidak besar, akhirnya malah jatuh kepada dosa yang lebih besar. Ternyata ya di dalam meninggalkan larangan pun juga kita harus faqih, harus paham. Apalagi kalau kita dihadapkan pada situasi tadi, maju kena, mundur kena. Ya, dilakukan haram, tidak dilakukan juga haram. Gimana? Maka tentu kita pilih yang paling apa? Yang paling kecil dosanya. Iya. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Dan meninggalkan apa yang dilarang. Nah, kalau ternyata ya perkara yang diperintah dan yang dilarang itu bertemu, gimana itu? Iya. Contoh misalnya, ada orang sholat dengan pakai baju hasil curian. Memakai baju hasil curian dilarang nggak Pak? Sementara sholatnya diperintahkan tidak? Gimana tuh? Sholatnya sah apa enggak? Ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau ternyata yang dilarang itu berhubungan dengan zat perbuatannya atau syaratnya, maka tidak sah ibadahnya. Kalau ada orang sholat dengan memakai sajadah hasil curian, kita katakan sah sholatnya karena sajadah bukan syarat sah sholat. Tapi kalau ada orang sholat pakai sarung dari hasil curian, sedangkan sarung itu pastinya untuk menutup aurat,
berarti ini berhubungan dengan syarat sah sholat, maka sholatnya tidak sah. Ya. Kalau ada orang pakai sarung tapi sarungnya itu bergambar-gambar bernyawa, maka kata para ulama, ya seperti Syekh Masyhur, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia melakukan larangan yang berhubungan dengan syarat sah sholat itu. Maka pada waktu itu bisa membatalkan sholat. Ikhwatal iman, azakumullah. Ya. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Baik yang dilarang itu dosa besar, ya, demikian pula dosa kecil. Dan ingat, ya, kita tidak boleh seorang mukmin itu menganggap remeh dosa kecil, Mas. Kata Rasulullah, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub, jauhi oleh kalian dosa-dosa yang dianggap kecil itu. Karena perumpamaan orang yang melakukan dosa-dosa kecil itu seperti suatu kaum yang singgah di sebuah lembah. Lalu masing-masing mereka mengambil kayu bakar, yang ini bawa ranting, ini bawa ranting, ini bawa ranting, ini bawa ranting. Akhirnya apa? Jadi gede enggak? Jadi api unggun besar. Demikian pula orang yang melakukan dosa-dosa kecil dan terus-menerus dia lakukan. Wajtinabun ma naha anhu wa zajar, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tentunya akhi, untuk meninggalkan perkara yang dilarang, melaksanakan perintah-perintah Rasul, kita juga harus belajar, menuntut ilmu. Kita tahu dari mana bahwa ini diperintahkan, ini dilarang, kalau tidak menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak kaum muslimin yang karena ketidaktahuan dia melakukan perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilarang padahal. Ya, karena dia tidak tahu. Maka kita wajib belajar ya akhi. Kemudian wa alla yu'badallah illa bimasyara. Dan dia tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan sesuai apa yang disyariatkan oleh apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah kemarin sudah saya sebutkan bahwa ibadah kita harus sesuai dengan contoh Rasul dalam 6 perkara. Apa saja yang masih ingat? Apa? Yang pertama, harus sesuai dengan tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sifat dan tata caranya. Cara sholat, Rasulullah SAW telah menjelaskan gimana sih cara sholat, dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan apa? Salam. Ya. Cara wudu bagaimana? Rasulullah sudah jelaskan sifatnya, caranya. Nah, kalau ternyata itu tidak dijelaskan oleh Rasulullah caranya, ya, maka kita tidak boleh bikin cara sendiri. Contoh, Rasulullah mengatakan, afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Tapi apakah Rasulullah mengajarkan cara tertentu dalam mengucapkan la ilaha illallah? Tidak. Sekarang kalau kita bikin cara, mau bikin zikir la ilaha illallah dengan cara goyang-goyang kepala, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah Rasulullah melakukan seperti itu? Ini butuh, ya. Kita memerlukan dalil, mana dalilnya? Sementara dalam zikir itu hendaknya kita tenang. Ya, kata Rasulullah, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufya. Berzikirlah pada dirimu dengan penuh tadarru dan khufya. Ya, suara pelan. Dengan rasa takut kepada Allah. Ini terkadang kita bikin cara-cara sendiri dalam berzikir. Ya, kita bikin cara-cara sendiri, padahal itu tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ada lagi orang yang berzikir dengan suara kor, Pak, suara 1, suara 2, masya Allah, persis mirip di gereja gitu kan. Ini pun juga tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan itu tasyabuh dengan orang-orang Nasara. Tidak boleh. Ya, kita membuat cara sendiri yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua apa?
harus sesuai dengan dalam waktu. Ya, kalau waktunya sudah ditentukan oleh Rasulullah, jangan dirubah-rubah. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, semuanya waktunya sudah ditentukan. Jadi demikian pula puasa Ramadan sudah ditentukan waktunya. Salat duha dan yang lainnya sudah ditentukan. Maka jangan dirubah-rubah. Tapi kalau ibadah itu belum ditentukan waktunya, maka kita tidak boleh bikin waktu tersendiri dengan keyakinan adanya keutamaan tertentu. Contoh misalnya apa, Pak? Contohnya apa? Ibadah dengan bikin waktu sendiri, dengan punya keyakinan keutamaan tertentu. Apa? Puasa di hari kelahiran, ya. Ya. Puasa di hari kelahiran, nggak ada. Rasulullah kan pernah ditanya tentang hari Senin, itu hari kelahiranku. Padahal Rasulullah SAW hanya menyebutkan itu hari kelahiranku. Dan sudah saya jelaskan kemarin ya bahwa puasanya Rasul di hari Senin dan Kamis itu bukan karena Rasulullah lahir di hari Senin, tapi karena memang di hari Senin dan Kamis itu amalan-amalan hamba itu ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang ketiga apa? Tempat. Yang keempat apa? Jumlah. Yang kelima apa? Sebab. Dan yang keenam apa? Jenis. Itu semua sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kita tidak boleh membuat syariat baru akhi dalam ibadah. Karena ibadah sudah dijelaskan oleh Rasulullah tentang caranya. Ya. Dan Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah untuk menjelaskan ibadah yang dicintai oleh Allah dan ibadah yang tidak dicintai oleh Allah. Maka dari itulah kita tidak boleh mengklaim, oh ini baik, kecuali dengan dalil. Karena yang baik menurut kita belum tentu baik di sisi Allah. Dan yang tidak baik menurut kita belum tentu di sisi Allah tidak baik. Ayatnya insyaallah sudah pernah kita dengar. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Ya. Kita ini sudah kadang sok tahu. Ini kan bagus. Loh, menurut siapa bagus? Menurut saya. Emang kamu siapa? Kamu pembuat syariat. Iya. Nah inilah Bapak sekalian. Maka kata para ulama, al-hasan ma hassanahu syari'. Yang baik itu yang menurut Allah sebagai sesuatu yang baik. Sedangkan yang buruk itu yang menurut Allah dan Rasulnya itu sebagai sesuatu yang buruk. Ikhwatul iman, azakumullah. Ya. Wa alla yu'badallah illa bima syara'. Yaitu kita tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah Pak Ibu sudah menyampaikan agama ini sudah secara sempurna. Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan buatmu agamamu. Agama ini sudah sempurna. Ya, karena agama ini sudah sempurna, kewajiban kita apa? Ittiba. Makanya kata Ibnu Mas'ud apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti, tugas kamu ikuti, jangan bikin-bikin yang baru. Kenapa? Karena kalian itu sudah dicukupi, sudah. Tidak perlu kita bikin-bikin yang baru. Ya. Ikhwatal iman, azakumullah. Maka dari itulah Bapak, Ibu, kalau kita beribadah kepada Allah, ya, maka ibadah itu harus berdasarkan dalil.
Kata para ulama, al-aslu fil ibadati al-man'u. Pada asalnya ibadah itu tidak boleh dilakukan sampai ada dalil yang menunjukkannya. Yang berhubungan dengan ibadah jangan dulu dilakukan sampai ada dalilnya. Kenapa? Karena ibadah itu hakikatnya apa, Pak? Beban. Sedangkan manusia itu pada asalnya tidak diberikan apa? Beban. Dan juga dikarenakan ibadah itu hak siapa? Hak Allah. Dan Allah ingin diibadahi dengan sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridai, bukan sesuai dengan selera-selera kita. Iya. Makanya akhwat Islam azakumullah, masalah ibadah pada asalnya tidak boleh kita lakukan dulu. Kalau kita ragu nih, ini ibadah kata orang, sebagian ulama mengatakan bid'ah, sebagian mengatakan katanya enggak. Berarti yang kita lakukan yang mana ya? Kita bingung. Kembalikan saja, asal ibadah itu tidak boleh dilakukan dulu sampai ada dalil. Maka kalau kita ragu, kembalikan kepada yang yakin bahwa pada asalnya ibadah itu tidak boleh lakukan dulu. Kalau sudah ada dalilnya baru kemudian kita amalkan. Ikhwatul iman azakumullah. Kemudian beliau berkata, wa dalilus shalah waz zakah wa tafsirut tauhid qaulu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dalil salat dan zakat dan tafsir tauhid firman Allah, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, mukhlishina lahud-din, dengan mengikhlaskan agama untuknya, hunafa, sebagai sesuatu yang hanif, ya, wa yuqimus shalah, dan mereka pun mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, membayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Ya, setelah kita melaksanakan 2 kalimat syahadat, maka kewajiban kita berikutnya apa, Pak? Salat, Pak. Dan salat itu Bapak dan Ibu-ibu tiang agama. Kata Rasulullah, ya, wa amuduha as-shalah, dan tiangnya urusan itu adalah salat. Bayangkan kalau rumah tiangnya hancur semua gimana, Pak? Hah? Kalau ada rumah punya 5 tiang, tiangnya roboh semua, kira-kira rumahnya roboh nggak, Pak? Roboh. Demikian pula seseorang agamanya bisa roboh kalau sholatnya itu roboh. Dan sholat itu, Pak, subhanallah ya, keistimewaannya banyak, Pak. Semua syariat Islam selain sholat Allah wajibkan melalui malaikat Jibril. Sedangkan sholat Allah wajibkan tanpa perantara malaikat Jibril. Langsung Rasul dipanggil ke langit yang ke-7 dalam kisah apa? Isra Mi'raj. Langsung ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara antara malaikat Jibril dengan Allah, dengan Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan betapa agungnya sholat. Ya. Keistimewaan sholat apalagi, Pak? Bahwa sholat itu ibadah yang pertama kali akan ditanya oleh Allah. Kelak pada hari kiamat, ibadah yang pertama kali dihisab itu sholat. Kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholah. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba dari ibadahnya sholat. Ya, fa in saluhat sholatu, kalau sholatnya benar amalannya yang lain. Kalau sholatnya nggak benar, yang amalan yang lainnya pun rusak. Makanya amalan yang lain ngikutin sholat. Ikhwatul Islam, azakumullah. Di antara keistimewaan sholat apa, Pak? Bahwa orang yang menjaga sholat 5 waktu, Allah berjanji untuk memasukkannya ke surga. Kata Rasulullah, khamsu shalawatin fil yawmi wal lailah man hafadha alaihinna wa ala mawaqitihinna. Ya. Ada sholat 5 waktu. Siapa yang menjaga sholat 5 waktu ini, dari sisi waktu-waktunya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kana indallahi ahdun an yudkhilahul jannah, maka Allah punya janji untuk memasukkan ia ke surga. Allah berjanji.
Wa man lam yuhafidz 'alaihinna, kata Rasulullah, dan orang yang tidak menjaga sholat 5 waktunya, maka Allah tidak punya janji untuk memasukkan ia ke surga. Dalam satu riwayat yang lain, wa kana yaumal qiyamah ma'a fir'aun wa qarun wa haman. Dan orang yang tidak menjaga sholat itu nanti pada hari kiamat dikumpulkan bersama siapa? Fir'aun, Qarun, dan Haman. Masya Allah. Ternyata orang yang gak sholat itu kumpulnya sama siapa? Fir'aun, Pak. Kumpulnya sama siapa? Qarun, Pak. Sama Haman, Pak. Masya Allah. Ini kegedoknya, ya, kebatilan ini. Subhanallah. Maka dari itulah, ya, orang yang menjaga sholat 5 waktu itu Allah berjanji untuk memasukkan ia ke surga. Apa keistimewaan sholat lagi? Keistimewaan sholat diantaranya menggugurkan dosa. Kata Rasulullah, "Ara'aita law kana 'ala babi ahadikum nahrun yaktasilu fi 5 marrat aw kama qala." Bagaimana pendapatmu kalau di depan rumahmu ada sungai di mana ia setiap harinya mandi 5 kali? Hal yabqa minhu daran? Apakah tersisa kotoran di badannya? Tidak. Demikian pula sholat 5 waktu. Ya, karena Rasulullah mengatakan as-shalawatul khamsu, sholat 5 waktu itu kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Itu sebagai penggugur dosa-dosa yang ada di antara keduanya selama ditinggalkan dosa-dosa besar. Kan disebutkan dalam hadis, ya, orang yang sedang sholat ketika berdiri dosanya disimpan di kepalanya. Ketika ia ruku itu dosanya murluk, Pak, ya, berjatuhan. Ketika ia sami Allah liman hamidah disimpan lagi. Ketika sujud, ya, berjatuhan lagi. Masya Allah. Demikian pula sholat 5 waktu diantara keistimewaannya apa? Itu memberikan kekuatan hati sehingga ia bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Allah mengatakan apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, kata Allah. Imam Al-Bazzar meriwayatkan bahwa ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya tetangga, kalau malam dia sholat malam, faida asbah sarok, tapi kalau pagi hari dia mencuri, ya Rasulullah. Sholat malamnya rajin, tapi pagi hari mencuri, gimana itu ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Satamna'u sholatuhu, kelak sholatnya akan mencegah dia." Kalau ibu punya suami, alhamdulillah mencegah ibu suaminya selalu memperhatikan sholat 5 waktu, alhamdulillah Bu. Insya Allah, kalaupun suami ibu masih berbuat kemungkaran, suatu ketika sholatnya itu akan mencegah dari dia. Ya, insya Allah. Ini menunjukkan kabar gembira bahwa orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu, berarti dia akan diberikan oleh Allah kekuatan, ya, untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, insya Allah. Tapi kalau orang meninggalkan sholat 5 waktu, dia tidak punya kekuatan. Makanya lihat saja orang yang meninggalkan sholat 5 waktu sudah tidak peduli hal haram. Orang yang nggak pernah sholat itu nggak peduli dia melakukan yang haram kayak, yang halal kayak, bodoh amat. Lihat saja orang yang tidak pernah sholat itu, Pak, bagaimana perbuatan maksiat dia, luar biasa. Tapi orang yang masih menjaga sholatnya, masih ada remnya, Pak. Ya, tapi itu juga syaratnya kalau sholatnya tumaknina. Ini sholatnya cepatnya minta ampun, Allah. Apa manfaatnya? Sholat yang tidak tumakninah itu tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Ya, bahkan sholat yang tidak tumakninah itu tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kita ini butuh sholat, loh, Pak. Kenapa, Pak? Karena hati kita ini, hati manusia itu difitrahkan oleh Allah untuk selalu berhubungan dengan penciptanya. Fitrah manusia yang Allah Subhanahu sebutkan, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Hati manusia itu harus berhubungan dengan penciptanya untuk apa? Untuk mendapatkan ketentraman hati.
Orang yang mencari kebahagiaan, ketentraman hati bukan dengan cara berhubungan dengan penciptanya, dia tidak akan pernah bisa bahagia. Ada orang mencari kegembiraan, kebahagiaan dengan tamasya ke tempat-tempat indah. Setelah selesai tamasya pulang puyeng lagi. Iya. Ya tidak akan bisa hilang. Kenapa? Karena jiwa manusia punya fitrah. Selalu fitrahnya itu ingin berhubungan dengan apa? Penciptanya. Maka sholat 5 waktu ini Allah jadikan dan wajibkan supaya apa? Selalu ada hubungan antara kita dengan Allah. Dan itu fitrah kita. Ya, ketika hati kita selalu bermunajat, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, di saat itulah ya kekuatan itu akan muncul di hati kita, ya akhul Islam azakumullah. Iya. Maka dari itulah ya akhi, Allah Subhanahu wa taala syariatkan salat itu supaya hambanya mau mendekat kepada Allah. Dan subhanallah, Allah wajibkan salat pun juga di waktu-waktu yang mudah. Allah tidak wajibkan di jam 12 malam. Ya, salat subuh di waktu orang mampus semua bangun. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Bahkan kalau para peneliti di Amerika sana, bahkan juga ya di peneliti kaum muslimin, ketika meneliti tentang waktu-waktu sholat, itu pun juga ternyata berhubungan dengan kinerja badan kita. Maslahat-maslahatnya besar sekali yang berhubungan dengan waktu-waktu sholat itu. Iya. Allah syariatkan untuk kemaslahatan hamba. Masya Allah. Antum sekali sholat berapa menit? Pak, sholat zuhur berapa menit Pak? 10 menit. Oh kayaknya 10 menit kelamaan. Paling 5 menit. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, paling 5 menit. Katakanlah ya udah 10 menit deh. 10 kali 5 berapa? 50 menit. Dibandingkan 24 jam? Dibandingkan 24 jam, 50 menit gak ada apa-apanya Pak. Iya kan? Tidur berapa menit? 8 jam. Oke, 8 jam. Berarti setiap harinya kita 8 jam tidur. Iya. Berarti kalau umur kita 60 tahun berapa tahun kita tidur? 20 tahun. Makanya sepertiga hidup manusia itu untuk tidur. Ya enggak Pak? Iya. Kerja berapa jam? 8 jam. Baik. 8 jam kali 60 kalau kayak umur kita 60 ini berarti kerja berapa tahun? 20 tahun. Berarti berapa? 40 tahun. Apa? 40 tahun. Iya. Sisa berapa tahun tuh? 20 tahun. Baik. 20 tahun yang sisa ini buat apa lagi? Santai-santainya berapa jam? Iya. 3 jam. Baik. Selama 3 jam itu untuk 60 tahun berapa tahun itu? Subhanallah, berarti kesempatan kita beribadah cuma berapa tahun, Pak? Waktu kita habis buat tidur, waktu habis buat kerja, habis buat ngobrol-ngobrol ngidul. Sementara sholat cuma 50 menit tiap hari. Kalau misalnya sholat itu 1 jam setiap hari ditambah yang sunnah-sunnah, berarti selama 60 tahun itu berapa tahun? Kalau 1 jam setiap hari, berarti selama 60 tahun itu berapa tahun kita kok? Ya, subhanallah sedikit sekali Pak. Maka dari itulah coba kita berpikir, ya sisa waktu yang sangat sedikit itu
ternyata lebih banyak kita gunakan untuk tidur, kerja, cari duit. Ya ternyata ibadah yang waktu umur yang pendek ini pun juga ternyata ibadahnya sedikit sekali. Makanya Mu'adz bin Jabal berkata, aku berharap dari tidurku pahala sebagaimana aku berharap dari tahajudku pahala. Ya, kita sebagai seorang mukmin itu berpikir gimana supaya semua aktivitas kita bernilai apa? Pahala. Ya, sholat ini terutama sholat Pak yang paling besar ini. Ya, sholat. Waz-zakah dan zakat. Zakat diperintahkan oleh Allah. Tujuannya untuk apa? Apakah Allah merugikan manusia dengan zakat? Rugi nggak Pak ketika mengeluarkan 2,5% dari emas? Iya. Bapak punya duit di bank 10 miliar. 2,5%-nya berapa? Hah? Kalau 10 miliar 2,5%-nya berapa Pak? 250 juta. Gede nggak? Gede banget Ustaz, 250 juta. Insya Allah. Tapi jangan lihat itunya, bandingkan dengan 10 miliarnya. Kecil nggak? Kecil. Dan ketika kita mengeluarkan zakat itu, kira-kira Allah kurangi nggak harta kita? Berkahi. Ya. Allah tidak zalim. Kalau kita keluarkan zakat, harta kita tidak berkurang. Rasulullah bersabda, "Wala yanqusu malun min shadaqah." Harta itu tidak akan berkurang kalau apa? Disedekahkan. Ya. Dalam satu riwayat yang lain, "Wala tunqisu shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Pernah kita mendengar, Pak, ada orang yang bangkrut gara-gara sedekah? Pernah kita mendengar? Nggak ada. Pernah kita mendengar ada orang yang bangkrut gara-gara dikeluarkan zakatnya? Nggak ada. Orang yang mengeluarkan zakat hartanya, sedekahnya selalu apa? Diberkahi, diberkahi, diberkahi. Berkah. Makanya zakat itu dari kata-kata apa? Zakayazku, yang artinya nama yanmu, tumbuh, berkembang. Dengan kita berzakat, berinfak, itu bukan mengurangi harta kita sebetulnya, tapi sebetulnya sedang memberkahi harta kita, membersihkan harta kita. Subhanallah. Dan ternyata apa? Tidak semua harta kekayaan itu wajib dizakatkan, tidak. Mobil ada zakatnya enggak? Enggak. Ibu punya mobil 20 siki. Aduh. Ya. Yang ini BMW, yang ini Toyota, yang ini Masya Allah. Ada zakatnya? Enggak ada. Bapak punya rumah 20, Masya Allah. Ada zakatnya? Enggak ada. Bapak tanahnya hektaran, ratusan hektar. Tanah tidak ada zakatnya. Iya. Yang diwajibkan zakat hanya beberapa saja. Emas, perak. Berlian? Enggak ada. Mutiara? Enggak ada. Mudah tidak syariat Allah? Syariat Allah itu mudah, Pak. Coba bandingkan dengan pemberian Allah kepada kita. Banyakan mana? Hah? Yang kita harta yang kita sedekahkan dengan pemberian yang Allah berikan kepada kita banyakan mana, Pak? Hah? Yang nggak ada apa-apanya dong. Allah memberikan kepada kita itu nggak ada batasannya, Pak. Allah kasih kita oksigen aja luar biasa itu yang kita setiap hari kita menghirup oksigen itu berapa galon? Hah? Coba tanya ke rumah sakit, 1 galonnya oksigen berapa harganya? 1 liternya oksigen tuh 10.000 sekitar itu. Iya. Kita sehari semalam itu berapa galon, berapa liter kita hirup? Kalaulah Allah minta bayaran, siapa di antara kita yang bisa bayar? Oksigen. Allah kasih air, Masya Allah melimpah ruah di mana-mana. Kalau Bapak beli 1 galon air berapa, Pak? Hah? 3.000? 4.000? Bayangkan. Gratis, silahkan kamu nikmati. Allah ciptakan lagi tumbuhannya,
padi-padinya, belum lagi sinar mentariknya, ya, gratis buat kamu, silahkan nikmati sebanyak-banyaknya. Tapi karena Allah minta dikeluarkan 2,5%, nggak mau, la ilaha illallah, kebangetan. Ya. Sementara Allah memberi kepada kita, tak pernah Allah menghitung-hitung pemberian Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Para ilmuwan mengatakan jumlah atom yang ada dalam tubuh manusia itu 7,000,000,000-nya 27 kali. Apa itu namanya? Kalau 7 miliar kan nolnya berapa? Hah? 9. Kalau 7 triliun 12. Ini nolnya 27. Itu namanya apa? Nggak tahu saya. Itu jumlah atom yang ada dalam tubuh kita. Bayangkan. Ya. Kata seorang peneliti, pembuluh darahnya manusia kalau direntet satu persatu itu bisa panjangnya sampai 161 km. Luar biasa. Ya. Hidung manusia bisa membedakan dari bau sekitar 50 bau. 50.000. Bukan 50.000 bau. Belum lagi yang ada di mata kita, belum lagi ada yang telinga kita. La ilaha illallah. Pemberian Allah banyak, Pak. Tapi cuma Allah minta 2,5% aja nggak mau. Ini Medit bin Koryat alias bakhil. Iya. Itu pun juga ketika Allah menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat untuk kepentingan siapa? Allah? Enggak. Allah nggak butuh sama duit kita. Ya, itu untuk kepentingan kita supaya apa? Harta kita ini berkah. Allah minta keluarkan zakat 2,5%. Aku akan berkaya hartamu. Ya, sudah nikmatnya apa setiap hari luar biasa. Sudah gitu ketika kita beramal soleh dikasih pahala banyak. Padahal Allah butuh nggak sama kita, Pak? Allah nggak butuh sama kita. Apakah Allah butuh kepada ibadah kita? Allah butuh kepada zakat kita, Allah butuh kepada puasa kita. Kita sendiri yang butuh kepada sholat kita, zakat kita, puasa kita. Kita sendiri yang butuh. Untuk apa? Untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat. Subhanallah. Allah tidak butuh kepada kita, tapi Allah tetap memberikan apa? Pahala yang besar. Bukankah Allah maha terima kasih kepada hambanya? Ya, subhanallah, ikhwatul Islam, a'azakumullah. Maka dari itulah ya akhal Islam, ya Allah mensyariatkan sholat, demikian pula apa? Zakat. Tiada lain adalah untuk kepentingan kita manusia. Ya. Allah juga syariatkan sedekah-sedekah yang sunnah, masya Allah. Dan Rasulullah SAW mengatakan was-shadaqatu burhan. Dan sedekah itu bukti. Bukti apa? Kata Imam Nawawi, bukti akan keimanan dia kepada Allah. Orang yang bersedekah itu bukti dia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Kenapa, Pak? Karena manusia itu asalnya memang cinta harta, cinta duit. Ya, manusia itu kalau ngelihat duit itu hijau, ya, matanya itu hijau gitu. Masya Allah. Tapi subhanallah ketika dia berikan kepada fakir miskin, mungkin kalau orang yang koret mikirnya gini, saya yang capek menghasilkan, dia enak-enak saya kasih, enak aja. Ya. Saya sudah banting tulang, tahu-tahu saya kasih ke orang, enak aja dia. Tapi ketika ia berpikir, saya ini infakkan untuk dapat pahala, itu bukti dia punya keimanan. Ya. Bukti kalau memang dia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Makanya Rasulullah mengatakan was-shadaqatu burhan, dan sedekah itu burhan, bukti akan apa? Ya, keimanan dia. Bahkan di hari kiamat seseorang itu berada di bawah naungan sedekahnya. Tahta dhilli shadaqati. Nanti di padang mahsyar, Pak. Yang namanya matahari itu akan didekatkan sejauh 1 mil. Sekarang aja matahari itu berapa mil? Ratusan ribu mil. Ternyata panasnya masih kerasa. Bagaimana nanti pada hari kiamat di padang mahsyar hanya didekatkan 1 mil?
ternyata dengan orang yang sedekah itu dia punya apa? Ya, dia di bawah naungan sedekahnya, sehingga ia nggak kepanasan. Kenapa? Karena sedekahnya itu. Subhanallah, ya, zakat itu termasuk sedekah. Kita ingin pada hari kiamat di padang mahsyar ada sesuatu yang bisa menaungi kita dari panasnya matahari. Tiada lain adalah dengan apa? Sedekah. Kata Rasulullah, "Wasadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah itu bisa memadamkan dosa-dosa sebagaimana air bisa memadamkan apa? Api. Ya. Zakat termasuk sedekah. Maka dari itulah ibu-ibu dan bapak sekalian, ya, kita berusahalah jangan sampai kita ini mempunyai sifat pelit. Ya. Orang yang senantiasa sedekah, Allah jadikan hatinya dermawan. Tapi subhanallah Pak, kedermawanan manusia itu bertingkat-tingkat Pak. Ada orang subhanallah jiwa dermawannya luar biasa, sampai-sampai walaupun dia butuh tetap saja dia bantu orang yang lebih butuh dari dia. Ini tingkat kedermawanan yang paling tinggi kata para ulama. Ya. Rasulullah berkisah dalam sebuah hadis, di zaman dahulu ada seorang laki-laki, kata Rasulullah, beribadah kepada Allah 60 tahun lamanya. Setelah 60 tahun beribadah, rupanya suatu hari masuklah seorang pelacur ke tempat ibadahnya, gak tahan berzina 6 hari. Berzina berapa? 6 hari. Kemudian dia pun menyesal. Kemudian ia pun pergilah. Dia pun di tengah jalan kelaparan, kata Rasulullah. Lalu ia pun singgahlah di sebuah masjid dalam keadaan ia lapar sekali. Tiba-tiba datanglah orang yang membawa sepotong roti. Diberikan roti itu kepada orang tersebut. Ketika dia hendak memakan roti, rupanya dia melihat di masjid ada 2 orang lain yang kelaparan. Akhirnya dia potong tuh roti, dikasihnya kedua orang tersebut. Sementara dia tidak makan. Maka Allah berfirman kepada malaikatnya, "Hai malaikatku, timbang amalan 60 tahun dengan 6 hari berzina." Ditimbang ternyata lebih berat 6 hari berzina. Lalu Allah berfirman lagi, timbang 6 hari berzina dengan sepotong roti. Ditimbang ternyata lebih berat sepotong roti. Allah maafkan dia. Kenapa? Karena dia bersedekah di saat dia butuh. Dan itu pahalanya tak ternilai di mata Allah. Ini yang disebut oleh para ulama dengan al-ithar. Al-ithar itu lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Ini tingkat kedermawanan yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu melakukan itu hanyalah orang-orang yang luar biasa keimanannya, Pak. Kalau kita kan bersedekah di saat kita punya duit doang kan. Tapi kalau kita lagi butuh, seringkali berkata, gue juga butuh, saya juga butuh. Ya. Akhirnya untuk bersedekah berat sekali. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Kemudian kata beliau, wa dalilus siyam, dan dalil puasa, qauluhu ta'ala, itu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Agar apa? Agar kalian bertakwa. Berpuasa ya di bulan Ramadan. Dan sebentar lagi insyaallah mungkin sekitar 2 bulan lagi ya, kita akan menghadapi bulan yang suci yang disebut dengan bulan Ramadan. Dan subhanallah Pak, Allah wajibkan bulan Ramadan puasa itu dari semenjak terbitnya apa? Fajar. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Ya. Alhamdulillah. Menahan diri daripada lapar, haus, dahaga. Untuk kepentingan siapa? Kita juga. Para peneliti kesehatan mengatakan puasa itu ternyata untuk dampak untuk kesehatan luar biasa, Pak. Di antaranya untuk mengeluarkan toksin-toksin dalam tubuh kita, racun-racun. Ya.
Walaupun tentunya ya orang yang tidak kuat puasa atau orang yang sedang sakit di syariat diperbolehkan tidak puasa. Kenapa? Karena tubuh kita memang sedang sibuk melawan penyakit. Kalau orang butuh energi, stamina, kekuatan dari makanan, maka boleh nggak puasa. Ya, kalau ternyata berpuasa itu malah menimbulkan sakitnya semakin payah. Manfaat, Pak. Ya, dengan mengosongkan perut itu, Pak. Itu manfaatnya luar biasa. Orang yang kosong perutnya, syahwatnya pun tidak akan menggebu-gebu. Makanya Rasulullah bersabda kepada para pemuda, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang mampu menikah, menikahlah. Faman lam yastati' fa'alaihi bis-shaum. Dan siapa yang tidak mampu, berpuasalah. Fa innahu lahu wija, karena itu menjadi tameng buat dia. Ya. Orang yang lagi puasa, Pak, hatinya lembut. Makanya orang yang berpuasa itu lebih mudah menangis daripada lebih mudah tersentuh hatinya dibandingkan orang yang tidak puasa. Ya. Orang yang sedang berpuasa lebih mudah untuk memahami dan menghafal ayat-ayat Allah. Beda dengan orang yang perutnya penuh terus sama makanan, syahwatnya kuat. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha ma ahdathat hadhil ummah ba'da wafati nabiha syarran min asy-syab'. Tidaklah umat Islam ini mengada-ngada sesuatu setelah wafatnya Rasulullah yang lebih buruk daripada kenyang terus. Fa inna rajul idza syabi'a qawiyat syahwatuhu. Kata Aisyah karena seseorang kalau kenyang terus syahwatnya kuat. Kalau syahwatnya kuat ibadahnya pun lemah. Tapi dengan puasa dikurangi syahwatnya, ibadahnya kuat. Makanya subhanallah Allah mewajibkan kita puasa itu untuk apa? Untuk kemaslahatan kita. Ya. Orang yang berpuasa pun juga akan merasakan bagaimana getirnya kelaparan. Sehingga pada waktu tumbuh jiwa dermawan dia. Makanya subhanallah manfaat banyak sekali, Pak. Ya, daripada puasa. Bukan hanya untuk hati, untuk badan juga. Manfaat semuanya. Tapi subhanallah banyak umat Islam tidak sabar dengan puasa Ramadan. Dihitungin terus sama dia. 15 hari lagi lebaran. Padahal dahulu salafus saleh semakin mendekati lebaran semakin sedih. Ya, bedanya kita dengan mereka kalau mereka itu menikmati, Pak. Mereka merasakan lezat dengan puasa ibadah di malam Ramadan. Mereka merasa lezat dengan sholat malamnya, sholat tarawehnya, puasa berbuka bersamanya, berpuasa rame-ramenya, Masya Allah lezat. Sementara kita menganggap ini beban. Sungguh memang beda antara kita dengan mereka. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah. Wa dalil hajj, dan dalil haji. Nah, di situ Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Lah Pak, tujuan puasa Ramadan itu apa? Supaya bertakwa. Lah kalau ternyata orang yang berpuasa Ramadan itu tidak menghasilkan ketakwaan, berarti itu tanda puasa Ramadannya tidak diterima oleh Allah. Kata Rasulullah, ya, syaqiya abdun fi riyatin tarqima anfu mri'in dakhala alai syahru Ramadan fa kharaja minhu wa lam yughfar lah. Semoga celaka, semoga terhina orang yang masuk bulan Ramadan lalu keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, semoga celaka, semoga terhina. Kita khawatir nih dengan datang bulan Ramadan, khawatirnya apa? Aduh, takut nanti setelah bulan Ramadan gak dapat ampunan. Gara-gara apa? Perbuatan kita sendiri. Ya. Kadang sedang puasa itu kita bukannya memaksimalkan ibadah, tapi ya ngabuburit kayak itu kadieu, ya. Pergi kemana gitu.
Ya, terus main catur lah, apalah, pokoknya sih nungguin beduk, nungguin azan katanya. Nggak ada manfaatnya, mendingan juga ngabuburit dengan apa, taklim kayak, dengan baca Quran kayak, dengan apa. Tapi memang terkadang kalau lagi lapar-lapar banget, lemes, aduh susah juga ya. Ya terus, ya gimana lagi? Ya kalau memang kita lemes, ya udah semampunya saja dari ibadah yang kita mampu. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah. Wa dalilul haji, dan dalil haji. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan ya, untuk Allah atas manusia, atau kewajiban manusia untuk Allah adalah haji ke Baitullah. Bagi siapa yang mampu pergi ke sana. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji, alhamdulillah Pak Ibu, tidak setiap tahun. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, ya innallaha qad farada 'alaikumul hajj fahujju. Hai manusia, Allah telah mewajibkan kalian haji, hajilah kalian. Lalu ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, afi kulli am ya Rasulullah, apakah itu wajibnya setiap tahun hai Rasulullah? Rasulullah diam aja. Lalu orang ini berkata, ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah diam lagi. Ditanya lagi, ya Rasulullah, apa setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah diam lagi. Kemudian Rasulullah bersabda, lau qultu na'am la wajabat walam mastata'tum. Kalau aku jawab iya, wajib setiap tahun dan kalian tidak akan mampu. Iya. Subhanallah. Ternyata kemurahan Allah. Haji itu hanya sewajib setahun seumur hidup. Itu pun bagi yang mampu. Mampu apa? Bekal, kesehatan. Kalau nggak mampu, Allah nggak wajibkan. Subhanallah Bapak sekalian. Dan subhanallah Pak, amalan haji itu tidak mudah loh Pak. Apalagi di musim panas. Ya orang yang pernah haji di musim panas di sana, ya Allah ya Rabbi. Padahal itu tenda udah pakai AC, tetap aja gimana yang nggak pakai AC coba. Panasnya luar biasa. Iya, itu sampai 45 derajat, 50 derajat. Beda dengan orang-orang kaya yang gak sabaran, terkadang kan maunya yang enak-enak gitu kan. Iya, bikin apa maunya yang mahal, AC-nya yang paling dingin. Kalau kepanasan juga pergi mereka kemana? Ke Mekah, di hotel. Kemudian malamnya balik lagi baru nginep. Nggak dapat pahala besar. Sementara perjuangan kita di saat panas-panasan itu pahalanya sangat besar. Ya, kalau lagi musim panas itu haji, ya Allah ya Rabbi. Ya panasnya minta ampun. Berat dan tidak mudah. Ya belum lagi di Muzdalifah kita nginep. Ya mabit di sana. Belum lagi di Arafah dan yang lainnya. Kalau di zaman sekarang alhamdulillah ya ada bis gitu kan. Di zaman dahulu cuma onta. Masya Allah. Tapi subhanallah Pak, walaupun berat, orang tetap aja kangen. Ya enggak? Ya setelah haji, setiap kali ingat haji, aduh, Masya Allah, kenangan indah ketika haji. Banyak orang yang seperti itu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ya jadikan hati-hati manusia itu apa? Condong ke sana, condong ke sana. Dan itu doa Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim berkata, waj'al af'idatan nas tahwi ilaihi. Ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia itu condong kepadanya. Selalu ingin rindu pergi lagi ke sana, pergi lagi ke sana. Ya, ingin haji lagi. Sampai ada orang Masya Allah kebanyakan duit setiap tahun haji. Ya, padahal nggak mudah. Tapi yang mereka rasakan kenikmatan ibadah di sana, itu yang tidak bisa dibayar dengan uang. Pak. Kenikmatan ibadah itu tidak bisa dibayar dengan uang. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah. Jadi inilah ya yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita daripada rukun Islam. Dan orang yang melakukan rukun Islam ini Pak, insyaallah ia masuk surga. Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin in amiltuhu
Ya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku kepada amalan. Kalau aku amalkan, Allah masukkan aku ke surga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, laqad sa'alta an 'azim. Kamu bertanya sesuatu yang besar. Wa innahu yassirun 'ala man yassarahu Allah alaih. Dan itu mudah bagi orang yang Allah berikan kemudahan. Apa kata Rasulullah amalan yang bisa masukkan ke surga? Ta'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah saja, jangan sekutukan. Wa tuqimas shalah, dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, bayar zakat. Wa tasuma Ramadan, puasa Ramadanlah. Wa tahujjal bait, in istata'ta ilaihi sabila, hajilah ke Baitullah jika kamu mampu. Ternyata ketika ditanya Rasulullah, ketika ditanya amal yang bisa memasukkan ke surga, apa itu? Ya, rukun Islam. Wanita lebih ringan lagi. Ya, kata Rasulullah, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min udkhulil abwabil jannati haitsu syi'ti. Apabila wanita sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, lalu ia menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka akan dikatakan kepada dia, masuklah kamu ke surga dari pintu surga yang kamu mau. Ternyata Rasulullah mengatakan apabila wanita sholat 5 waktu, terus apa? Puasa Ramadan. Loh, zakatnya kemana? Karena kebanyakan wanita kan di bawah hartanya milik suami, karena dia di bawah suaminya. Maka terkadang wanita tidak ada kewajiban zakat. Haji pun demikian pula. Ya, dia harus ada mahramnya dan yang lainnya. Karena itu berat, maka Rasulullah hanya menyebutkan 2 saja, salat dan puasa Ramadan. Ditambah 2 lagi apa? Menjaga kemaluan dan menaati suami. 4 dah 4. Siapa yang melakukan ini 4 ini bagi wanita udah mudah. Dikatakan masuk surga, silahkan dari pintu surga yang kamu mau. Sementara pintu surga itu ada 8 pintu. Ya. Baiklah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Di minggu yang akan datang tanggal berapa sih? Tampaknya saya baru bisa di minggu ketiga ya. Minggu keduanya ada jodal ke Lombok. Iya betul. Jadi diundur minggu ketiganya aja ya, bulan Mei insyaallah. Baik. Ada yang nanya nggak nih? Syukur-syukur nggak ada yang nanya. Ustaz, apa sih yang dimaksud dengan manhaj? Manhaj itu artinya tata cara atau metode dalam masalah apa? Manhaj kan banyak gitu kan. Manhaj dalam pendalilan, manhaj dalam tauhid, manhaj dalam bagaimana manhaj yang benar? Ya, manhaj yang benar itu manhajnya Rasulullah dan para sahabatnya. Selesai. Siapa yang mengambil selain manhaj Rasulullah dan para sahabatnya pasti tersesat. Ya, pasti tersesat. Sekarang di zaman sekarang ada orang mendirikan organisasi, bikin manhaj sendiri. Kita nggak butuh manhaj orang yang ada di zaman sekarang, Pak. Yang kita butuhkan hanya manhaj Rasulullah dan para sahabatnya, selesai. Ya. Mau tanya Ustadz, emang disediakan buat nanya kok. Ana melanjutkan kuliah umum ilmu dunia. Insya Allah tinggal 1 tahun lagi Ustadz. Tapi setelah Ana tahu ilmunya, Ana di kampus sering ikhtilat Ustadz.
antara teman dan berhadapan dengan dosen ketika mengajar. Jika Anda berhenti, Anda bertentangan dengan orang tua karena mereka kuliah anak selesai yang harus dipilih mana? Ya Ustadz ya. Kalau memang ya orang tua kita maksa demikian, sementara durhaka kepada orang tua itu dosa besar, maka tetaplah kuliah tapi semaksimal mungkin menjauhi ikhtilat. Jangan duduk sama cewek, jangan sengaja nimbrung sama perempuan, ya. Kemudian kalau gurunya perempuan, ya berusaha untuk menentukan pandangan semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin untuk dihindari seperti itu. Allah. Tapi kalau memang orang tua mengatakan apa, kita bisa merayu orang tua mengizinkan untuk pindah ke kuliah yang laki-laki semua, ya alhamdulillah. Saya mau tanya tentang hadis yang bunyinya seperti ini, Ustadz. Surga itu dekat sekali ibarat sendal jepit yang dipakai, begitu juga dengan neraka. Bagaimana itu, Ustadz? Iya, hadis itu pernah saya tahu juga dan sahih seingat saya ya. Tapi nanti saya rujuk lagi. Ya memang betul, maknanya juga betul. Iya, surga itu dekat kalau kita betul-betul meraihnya. Sebagaimana neraka juga dekat kalau kita tidak mau meraih surga. Ya, berarti kita ini hidup kita antara surga atau neraka. Silakan pilih. Allah mengatakan wahadainahun najdain, dan kami berikan pilihan kepada manusia dua jalan. Jalan ke surga atau jalan apa? Ke neraka. Ya. Apa bedanya yang wajib dengan yang rukun, Ustadz? Setiap rukun pasti wajib, tapi tidak setiap wajib itu apa? Rukun. Iya. Sebentar. Apa bedanya sholat mutlak dengan sholat awabin? Sholat awabin itu Rasulullah menyebutkan sholat awabin itu untuk sholat duha. Kata Rasulullah, sholatul awabin hina tarmidul fisal. Sholat awabin itu ketika unta sudah mulai, anak unta mulai kepanasan. Itu disebut dengan sholat duha. Kalau di masyarakat, sholat awabin itu dikenal dengan sholat antara maghrib dan isya. Jumlahnya kalau nggak salah 6 rakaat. Tapi hadisnya lemah. Yang sahih, ya sholat antara maghrib dan isya itu tidak dibatasi. Ya. Sebagian ulama, Rasulullah SAW menafsirkan dalam hadis riwayat Abu Daud, ya, sebagian ulama ya menafsirkan, ini dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, maaf, ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Az-Zariyat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dahulu mereka sedikit tidur di waktu malam. Ya. Kata Ibnu Abbas artinya kanu yusalluna ma bainal isya ma bainal maghrib wal isya. Artinya mereka selalu sholat antara maghrib dan isya. Dan sebutkan dalam riwayat yang sahih, Rasulullah SAW itu selalu melakukan sholat maghrib sampai isya, sholat terus. Ini ya sholat yang banyak ditinggalkan oleh kita. Itu memperbanyak sholat antara maghrib dan isya. Kalau sholat mutlak itu ya sholat mutlak, sholat aja begitu. Dan jumlahnya pun tidak dibatasi juga. Silakan sebanyak-banyaknya. Kalau kuat 1000 rakaat ya silakan. Ya. Ketika saya sedang pergi keluar kota, saya melihat waktu sholat asar sudah tiba. Dan saya pun berhenti dan segera melaksanakan sholat. Nah, ketika saya sedang melakukan sholat itu, lalu ada seorang warga yang azan. Pertanyaannya, apakah saya tetap melaksanakan sholat ketika ada orang azan? Apa saya harus menghentikan sholat? Kalau memang yakin sholat asar sudah masuk, lanjutkan aja sholatnya. Setelah itu sholat lagi berjamaah. Ya, setelah itu sholat lagi apa? Berjamaah sebagai sunnah. Sebab kalau kita sudah sholat lalu mendatangi masjid
dan di situ orang sedang sholat berjamaah, kita harus ikut sholat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ya, waktu itu setelah selesai sholat ada 2 orang yang tidak sholat di belakang. Apa kata Rasulullah? Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Apa yang mencegah kalian untuk sholat bersama kami? Apa kata 2 orang ini? Ya Rasulullah, shallaina fi rihalina. Kami sudah sholat di tempat kami, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fala taf'ala. Jangan kamu lakukan itu. Idza shallaituma fi rihalikuma, thumma ataituma masjidal jamaah, fasalliya ma'ahum. Kalau kamu sudah sholat di tempat kamu, lalu kamu mendatangi suatu masjid dan sedang sholat berjamaah, sholatlah bersama mereka. Jangan kita menyendiri nggak sholat, nggak boleh. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Tapi kalau memang ternyata memang waktu asar belum masuk, gara-gara jamnya error gitu kan. Ya, pas lagi sholat azan Allahu Akbar, ternyata error jamnya kita, berarti belum masuk, wajib pada waktu itu batalin karena tidak sah sholat kita itu. Apakah bersedekah juga harus mengikuti contoh Rasul? Misal seseorang laki-laki sedang bersedekah kepada perempuan yang bukan mahram. Itu mah atau ada udang di balik lempeye. Ya. Ya. Itu namanya ada udang di balik apa? Lempeye. Berarti ya, kalau niatnya hanya sebatas untuk mendekati perempuan itu, ya nggak dapat pahala. Apalagi kalau sampai berdua-duaan makan bareng sama dia padahal bukan mahramnya, dosa. Ya, dosa. Dan istrinya merasa cemburu, ya jelas cemburu kau. Istri mana yang nggak cemburu kalau melihat suaminya begitu? Ya. Terkadang kan suami banyak akal. Ya. Kamu kenapa sih sedekah buat dia? Kok sedekahnya buat dia terus? Udah gitu yang ngajak makan berdua lagi. Ya, bertakutlah kamu mas kepada Allah. Ya, masih banyak itu orang-orang miskin yang butuh pada sedekah. Kalau memang kamu mau apa sama dia, udah nikah lagi sama dia. Ayo, susah. Itu yang di belakang cemberut. Bagaimana dengan hadis yang menyebutkan bahwa yang tidak melakukan kesyirikan akan masuk surga tanpa hisab? Apakah hadis ini berlaku bagi pelaku kesyirikan tapi sudah bertobat? Berlaku. Karena para sahabat semuanya rata-rata tadinya musyrik. Ya enggak? Kemudian bertaubat kepada Allah, kemudian mereka mentauhidkan Allah dengan sempurna. Berlaku. Di zaman sekarang sering terjadi hamil di luar nikah. Itulah akibat pergaulan bebas. Ya. Ketika wanita hamil diminta orang tuanya untuk menikahi anaknya. Ya. Apakah pernikahan seperti itu? Kalau menurut mazhab Syafi'i sah. Menurut mazhab Syafi'i sah. Sedangkan menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal boleh menikahi wanita yang hamil dengan syarat. Yang pertama, yang menikahi adalah yang menghamilinya. Yang kedua, sudah bertaubat. Yang ketiga, yaitu harus sudah bersih dulu dengan cara sudah melahirkan. Setelah selesai melahirkan baru boleh. Iya. Dan ini pendapat yang paling kuat, Allahu a'lam, dan itu yang saya pilih. Ketika wanita ingin berhaji dan tidak ada mahram, tapi dengan teman saja, Ustadz, teman siapa nih, laki-laki atau perempuan? Ya. Teman perempuan, Bu, yang namanya mahram itu harus laki-laki.
Kata Rasulullah, la yahillu limra'atin tu'minu billah wal yawmil akhir an tusafir yaum wa laila illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk safar sejauh sehari semalam kecuali bersama mahram. Di sini Allah memutlakkan tidak halal. Memang terjadi perselisihan para ulama kalau ternyata wanita itu tidak punya mahram. Tidak punya. Imam Syafi'i mengatakan boleh karena apa? Hajat. Tapi dengan syarat, kata Imam Syafi'i, aman. Syaratnya dipenuhi apa? Cuma masalahnya di zaman sekarang siapa yang bisa menjamin dirinya aman? Aman dalam perjalanan dan aman dari syahwat. Apalagi di sono laki-laki ganteng-ganteng. Ya. Siapa yang bisa menjamin? Maka dari itu, ya, tetap tidak diperkenankan. Ibu berhati-hatilah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia memiliki suami. Seharusnya suami itu harus menemani istrinya haji. Makanya dalam riwayat Bukhari dan Muslim ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Apa ya Rasulullah, inni kutibtu fi ghazwati kadza wa kadza." Aku diwajibkan untuk ikut perang. Sementara istriku pergi haji tanpa mahram. Mana yang harus aku pilih ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya idhab, pergilah dan berhajilah bersama istrimu. Maka suami wajib membatalkan urusan kerjanya demi untuk menemani siapa? Istri. Wajib. Ini saja sahabat ini diwajibkan perang loh. Maka Rasulullah membatalkan kewajiban perang demi untuk menemani istrinya. Apalagi urusan kerja. Ya, urusan kerja bisa dibatalkan. Pada sholat berjamaah ternyata ada jamaah yang pingsan. Imam tidak mengetahui kejadian tersebut. Bolehkah makmum membatalkan sholatnya untuk menolong? Ya, kalau memang itu sangat butuh pertolongan, silahkan kita tolong. Ya, kalau memang itu sangat dibutuhkan, Allahu a'lam. Gimana sih Ustaz supaya sholat itu khusyuk? Kata Ibnu Qayyim, sebetulnya kunci khusyuk itu berada di awal sholat, yaitu ucapan takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Kata Ibnu Qayyim, faman kana Allahu akbar fi qalbihi min kulli syai' khasha'at jawarihuhu. Siapa yang betul-betul merasakan kebesaran Allah di hatinya, ya, siapa yang betul-betul merasakan kebesaran Allah di hatinya, dia pasti khusyuk. Dia pasti apa? Khusyuk. Tapi siapa yang tidak merasakan kebesaran Allah di hatinya, dan ternyata ada sesuatu yang lebih besar di hati dia daripada Allah, dia tidak akan bisa khusyuk. Makanya inilah hikmah kenapa memulai sholat dengan takbir. Artinya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, rasakan dengan hati kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasakan kebesaran Allah, saya yakin khusyuk. Khusyuk, ya. Makanya apa? Kekhusyuan itu mengikuti apa? Keyakinan. Silakan Bapak, Ibu ikut kursus khusyuk sholat. Tapi kalau Ibu tidak pernah merasakan kebesaran di hati, kebesaran Allah, saya jamin gak bakal khusyuk. Saya punya teman ya bilang ke saya, Ustaz, saya dulu pernah ikut training khusyuk sholat. Tapi kok Ustadz yang mentraining saya itu ketika saya sholat, saya perhatikan matanya kemana-mana, lihat sana, lihat sini, bingung, katanya khusyuk, gimana itu? Saya bilang, Pak, masalah khusyuk atau tidaknya itu sebetulnya mengikuti apa? Kekuatan akidah kita. Semakin kita takut kepada Allah, semakin hati kita membesarkan Allah, semakin khusyuk. Walaupun kita tidak ikut training khusyuk. Tapi semakin hati kita kurang membesarkan Allah, semakin hati kita kurang keyakinannya, kurang khusyuk kita. Ya. Apakah berdosa apabila kita belum mengamalkannya, sedangkan sudah memberitahukan kepada orang lain?
tidak berdosa, tapi kita berusaha untuk mengamalkannya juga. Jangan sampai kita bertumpuk dua kesalahan. Kesalahan pertama tidak mengamalkan, kesalahan kedua menyembunyikan ilmu. Mendingan satu kesalahan aja kan? Ya. Memang ketika kita menyampaikan sesuatu yang kita tidak amalkan, dikecam oleh Allah. Tapi itu lebih baik daripada kita tidak menyampaikan dan akhirnya menyembunyikan ilmu. Akhirnya kita dapat dua dosa. Ya, daripada kita dapat dua dosa, mendingan dapat satu dosa, ya enggak? Ya jangan mendingan begitulah, mendingan enggak dapat dosa sama sekali kan gitu. Ya. Caranya bagaimana? Ya udah, kita tinggalkan. Kita berusaha untuk mengamalkannya juga dalam kehidupan kita. Maghrib jam berapa sih? Hah? Jam 6 kurang 5. Sebentar lagi ya. Ustadz, kita sudah telanjur bayar DP tapi batal, lalu DP-nya nggak boleh diminta lagi. Iya. Ini ikhtilaf para ulama. Ini namanya bai'ul arbun. Iya. Apakah boleh atau tidak? Kalau Syekh bin Baz mengatakan boleh. Coba tanya ke yang lebih ahli, Dr. Erwandi atau Ustadz Arifin Badri. Apabila sedang sholat tergoda oleh setan, apakah sholatnya diulangi lagi? Tergodanya maksudnya gimana? Tergoda oleh setannya gimana maksudnya? Ya, harus dilihat. Ya, kalau tergoda oleh setan sampai kita melakukan pembatal sholat, ya batal gitu kan. Tapi kalau sebatas tidak khusyuk saja, ya lagi sholat ingat kemasakan, lagi sholat ingat pekerjaan, lagi sholat ingat sana sini, ya maka pada waktu itu sah sholat kita, karena khusyuk sholat itu bukan syarat sah sholat. Bahkan Umar bin Khattab saja, kata Ibnu Hajar, beliau menyebutkan riwayat, pernah lupa baca Al-Fatihah dalam sholatnya, gara-gara mikirin mengatur pasukan, pernah lupa. Maka dari itulah Bapak dan Ibu-ibu sekalian, maka Rasulullah SAW saja pernah sholat subuh, gara-garanya waktu itu Rasulullah malam harinya mengirim seseorang untuk berjaga di bukit, yang sampai ada musuh yang menyerang. Rupanya setelah masuk subuh belum kembali juga itu. Ditunggu belum kembali juga, akhirnya Rasulullah SAW sambil ngelihat ke bukit. Rasulullah SAW sambil melihat apa? Ke bukit. Ini menunjukkan bahwa khusyuk dalam sholat bukan syarat sah sholat. Ya, kalaupun tidak khusyuk, ya tetap sholat kita sah selama tumakninah, rukun-rukun dan syaratnya terpenuhi. Cuman mungkin pahalanya saja yang berkurang. Ustadz, saya sholat subuh jam 9. Ya Allah. Karena waktu sholat subuh terus aja tidur, sampai waktu yang dilarang saya berhenti. Dalam hati, ntar aja jam 7. Masya Allah. Kalau dia sengaja tinggalkan sholat itu, maka walaupun dia lakukan itu di qadha jam 9, tetap tidak akan diterima oleh Allah. Karena qadhanya sudah tidak ada manfaatnya lagi. Kenapa? Karena dia tinggalkan sholat secara sengaja. Iya. Tapi kalau memang ketiduran, beneran ketiduran, baru bangun jam 9 nggak sengaja, ya tetap kata Rasulullah, man nama anis shalah falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur dari salat atau lupa, hendaklah ia salat ketika dia ingat atau sadar bangun. Apa bedanya mencintai Allah dengan mencintai Rasul? Ini konsekuensi, Pak. Kalau kita mencintai Allah, maka harus mencintai Rasul. Kenapa? Karena Allah mewajibkan kita untuk mencintai Rasul. Ya. Tapi cintanya kita kepada Rasulullah tidak boleh menyebabkan kita mempersekutukan Allah dengan Rasulullah. Seperti misalnya kita menyembah kuburannya Rasul, atau mensifati Rasul dengan sifat-sifat Allah, haram. Ya, makanya Rasul sabda, la tuturuni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Kalian jangan berlebihan dalam memujiku
sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam. Wa innama ana abdun, aku ini hanyalah hamba. Faqulu Abdullah wa rasuluh, katakan bahwa aku ini hamba Allah dan rasulnya. Ya. Apa tanda-tandanya Allah mencintai hamba-hambanya, Ustaz? Tandanya yang pertama, dia selalu mengikuti sunnah Rasul. Karena Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan, hai Muhammad, jika kalian memang mencintai Allah, ikuti aku, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu berusaha mengikuti Rasul. Itu tandanya Allah cinta kepada orang ini. Tandanya lagi apa? Ya, bahwa Allah mencintai seseorang itu dijadikan dia semangat selalu dalam ibadah. Ya, selalu semangat. Ketika mendengar adzan langsung korejat pergi ya ke masjid. Ketika dia dalam segala macam kebaikan, dia selalu berlomba-lomba. Ini tanda Allah cinta kepada dia. Di antara tandanya lagi apa? Dia cinta sama Al-Quran. Kata para ulama, siapa yang mencintai Allah, dia pasti cinta kepada firman-firmannya. Maka orang yang cinta kepada Allah akan terlihat dia cinta Al-Quran. Selalu dia senangnya baca Al-Quran, berzikir. Itu tanda Allah cinta kepada dia. Allahu a'lam, mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Ya. Dan bisa kita amalkan, termasuk saya pribadi. Ya, berusaha kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, semoga Allah membantu kita, menolong kita dalam berbagai macam kebaikan. Bapak sekalian, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.